Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 28. Apa kamu sedang berantem sama Lucy? Tanya Mirna. Kami gak berantem sih, Bu ya, paling ribut kecil. Tapi aku selalu ngalah demi ibu juga. Orang hamil suka sensitif, nak. Coba kamu hubungi orang tuanya, jawab Mirna sambil menyusun sarapan di meja makan. Aku nggak punya nomor mereka. Mirna mengangguk pelan. Nanti pulang kerja kita coba ke rumah orang tuanya, siapa tahu dia pulang ke sana. Ricky duduk di pinggir ranjang, resah, wajahnya kusut. Bu, aku beneran gak bisa kerja kalau tanpa Lucy. Mirna tersenyum tipis. Wah, segitunya ya. Lucy memang luar biasa ya. Bisa bantu kamu kerja sampai segitu tergantungnya. Aku harus bawa dia ke kantor, Bu. Hari ini penting banget, semua data rapat ada di dia. Resepsi pernikahanku juga ditanggung kantor, karena Lucy punya relasi ke pejabat dan investor. Mirna melongo kecil, terkesan. Hebat banget Lucy, ibu gak salah pilih menantu. Dapetin dia tuh rezeki besar buat kamu, Ki. Bu, aku pusing. Dan memang kepalanya berat, Lucy belum kasih daftar tamu undangan. Ricky nggak tahu siapa saja yang harus dihubungi. Semuanya dipegang Lucy, dan sekarang Lucy entah di mana. Ponsel Ricky berdering, nama Siska tertera di layar. Ricky menatapnya bingung, tak tahu harus menjawab apa. Siapa, Ki? Tanya Mirna yang masih berdiri di ambang pintu kamar. Asisten keuangan Pak Andre. Bu, jawab Ricky pelan. Ya angkat dong, nak. Barangkali penting, ucap Mirna menyarankan. Aku bingung, Bu. Masalahnya Lucy nggak ada, ujar Ricky suaranya lirih. Mirna hanya menggeleng pelan. Makanya, manjakan dia, giliran begini kamu yang kebingungan. Ia tak tahu masalah sebenarnya jauh lebih rumit. Telepon masih terus berdering. Akhirnya, Ricky menekan tombol hijau dan mengangkatnya. Pak Ricky, Anda diminta segera datang ke kantor, Pak Niko sudah menunggu. Pak Andre juga sudah menelepon Anda, tapi tidak diangkat, ujar suara Siska di seberang. Ya, Bu. Saya akan datang, jawab Ricky cepat. Wajahnya panik tapi ia tahu, menghindar tidak akan menyelesaikan apa-apa. Bu, aku berangkat dulu, katanya tergesa. Mirna hanya mengangguk, memperhatikan putranya melangkah cepat keluar rumah. Ricky masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Tangannya menggenggam setir erat-erat, wajahnya tegang. Di kepalanya berseliweran banyak hal, kemana Lucy pergi? Apa yang harus ia jelaskan di kantor nanti? Dan bagaimana jika semuanya terbongkar? Mobil melaju namun hatinya penuh kegelisahan. Sesampainya di kantor Ricky langsung ke ruang meeting. Sudah ada beberapa bagian humas, bagian keuangan dan Niko CEO perusahaan. Pak Ricky, bagaimana persiapan resepsi pernikahan Anda? Kami belum menerima undangan dari Anda, tanya Maya dari bagian HR dengan nada ramah namun penuh tanda tanya. Iya, Pak Ricky, kita harus persiapkan semuanya dengan matang, timpal Andre. Perusahaan butuh koneksi ke pemerintah, karena kita akan menangani banyak proyek besar tahun ini. Dan kabar baik dari Pak Niko, kalau ini berhasil Anda akan diangkat jadi direktur. Ricky menghela napas panjang, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang sejak tadi menggumpal di dadanya. Sebenarnya semua persiapan pernikahan saya, dipegang oleh istri saya. Dan pagi ini, dia menghilang. Bu, saya tidak tahu dia kemana. Maya mengerutkan kening. Loh, Pak Ricky bagaimana sih? Memangnya tempat resepsinya di mana? Saya tidak tahu persis, Bu. Semuanya istri saya yang urus, saya hanya tinggal datang sesuai jadwal yang dia tentukan. Astaga, Pak Ricky. Masa Anda sendiri tidak tahu tempat resepsi pernikahan Anda? Ujar Maya semakin heran. Setahu saya sih di Hotel Nusantara, jawab Ricky pelan, semakin merasa seperti orang asing di tengah percakapan itu. Tanggal berapa acaranya, Pak? Tanya Maya. Kebetulan kakak saya kerja di Hotel Nusantara. Bisa saya minta bantuannya nanti untuk persiapannya. Harusnya tanggal 14 Maret,
Bu, jawab Ricky pelan, sambil menatap meja seolah berharap jawabannya bisa berubah. Tiba-tiba, Niko yang sejak tadi hanya diam membuka suara. Tidak ada acara pernikahan pada tanggal 14 Maret di Hotel Nusantara. Tanggal segitu digunakan untuk Rakernas Kepala Desa se-Indonesia, ini saya bahkan dapat undangannya. Ruangan mendadak hening, semua mata menatap Ricky. Pak Ricky, bagaimana ini? Tanya Andre tegas. Saya juga tidak tahu, Pak. Suara Ricky nyaris tak terdengar. Otaknya kosong, lidahnya keluh. Andre menatapnya dengan sorot kecewa. Anda sudah menggunakan dana perusahaan untuk resepsi pernikahan Anda. Sekarang, tempat resepsinya saja Anda tidak tahu. Saya simpel saja, kembalikan uang perusahaan, dan Anda kembali bekerja sebagai kepala cabang Surabaya. Jantung Ricky berdegup keras, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dalam hati, ia benar-benar panik. Uang itu, semuanya sudah ada di tangan Lucy. Dan lebih parahnya lagi sebagian besar sudah habis. Lucy bilang untuk DP vendor, catering, undangan, koneksi pejabat, dan entah apa lagi. Tapi sekarang Lucy menghilang, nomor ponselnya tak aktif, jejaknya entah kemana. Dari mana ia bisa mengganti uang sebesar itu? Ricky menunduk dalam diam, masa depan karirnya berada di ujung tanduk. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya, kini lenyap begitu saja. Uangnya dibawa istri saya, Pak, dan sekarang istri saya kabur, ujar Ricky lirih, pasrah. Wajah Niko menegang. Kami tidak bisa mentolerir ini, Pak Ricky. Saya beri waktu 4 hari untuk mengembalikan uang itu. Dan setelahnya, Anda akan saya turunkan kembali menjadi manajer di sini. Jujur saja, kinerja Anda selama ini sangat baik, harusnya saya langsung pecat Anda. Baik, Pak. Saya akan usahakan, jawab Ricky pelan meski kepalanya pening, memikirkan dari mana uang sebesar itu bisa ia dapatkan dalam waktu singkat. Rapat selesai. Semua orang beranjak keluar dari ruang meeting dengan wajah tegang, terutama Ricky. Saat ia hendak meninggalkan ruangan, ia berpapasan dengan Teddy. Wih, calon direktur kita nih keren banget, ucap Teddy dengan nada bercanda. Bob, bisa bicara sebentar nggak? Tanya Ricky pelan, berharap Teddy bisa menolongnya. Ayo ke ruanganku dulu, balas Teddy singkat. Ricky mengikuti Teddy dengan langkah berat. Sesampainya di ruang kerja Teddy, Ricky langsung duduk dan menatap sahabat lamanya itu. Bro, gue butuh bantuan, bisa pinjam uang nggak? 300 juta? Teddy menyipitkan mata kaget. Buat apa, bro? Bukannya resepsi pernikahan lo ditanggung perusahaan? Itu dia masalahnya, uangnya dibawa kabur sama istri gue. Sekarang dia hilang entah kemana. Teddy menghela napas panjang, ia menatap Ricky lekat-lekat. Ki, lo sadar nggak sih? Hidup lo mulai berantakan sejak kenal sama Lucy. Waktu lo masih sama Anjani, lo tuh panutan gue. Gimana lo gigi belajar, kerja keras walau ini bukan bidang lo. Semangat lo tinggi, dan lo layak dapat posisi ini. Tapi sekarang, Ricky menunduk, kata-kata Teddy menamparnya telak. Gue paham, bro. Tapi tolonglah bisa bantu nggak? Teddy menggeleng pelan. Kalau cuma 5 juta, gue bisa bantu. Tapi kalau 300 juta? Nggak ada, Ki. Lo kan bisa pakai uang operasional perusahaan, desak Ricky, putus asa. Teddy menatapnya tajam. Jangan kayak Dodi dong. Dulu dia juga bujuk gue pakai uang operasional, tapi gue tolak mentah-mentah. Istri gue bahkan ngancam mau ninggalin gue, kalau sampai gue pakai uang itu. Dia bilang, dia nggak ridho dinafkahi dari uang kotor. Ricky menghela napas berat. Kepalanya makin pening, solusi belum juga muncul. Dodi sekarang di mana, bro? Tanya Ricky pelan. Udah dipecat seminggu lalu, sekarang buronan polisi. Kasus penggelapan uang perusahaan, jawab Teddy serius. Ricky terdiam, dunia seakan runtuh pelan-pelan. Pilihannya makin sempit, dan waktu terus berjalan, menghimpit tanpa ampun. Ricky keluar dari kantor dengan wajah murung. Langkahnya berat, pikirannya kacau. Ia menuju tempat parkir,
berdiri sejenak di depan mobil dinas yang masih mengkilap, lalu menghela napas panjang. Sebentar lagi semua ini akan dicabut. Mobil dinas, kartu akses, bahkan ruangan pribadi yang baru saja ditata, padahal belum sebulan ia menjabat. Ia masuk ke mobil dan melajukan kendaraannya menuju apartemen Lucy. Kecepatan mobilnya sedang, tapi pikirannya melaju jauh lebih cepat. Ia memikirkan banyak hal tentang Lucy, pekerjaannya, dan semua rencana masa depan yang terasa mulai runtuh satu persatu. Sesampainya di apartemen, Ricky turun buru-buru. Ia langsung menuju lantai tempat unit Lucy berada, tapi langkahnya terhenti mendadak di depan pintu. Matanya membelalak, ada stiker besar menempel di pintu. Apartemen ini disegel oleh kejaksaan, disita sebagai alat bukti tindak pidana korupsi. Tubuh Ricky langsung lemas. Lututnya seperti kehilangan tenaga, ia menatap stiker itu tak percaya, lalu berteriak histeris. "Lucy!" Teriaknya sambil memukul-mukul pintu apartemen. Tak lama kemudian, seorang satpam datang menghampiri, wajahnya serius. "Pak, kalau mau bikin keributan jangan di sini. Kami akan terpaksa mengusir kalau Bapak mengganggu ketertiban." Ricky berusaha menenangkan diri, meski dadanya terasa sesak. "Maaf, Pak. Saya emosi." "Iya, saya paham. Tapi tetap jangan bikin kekacauan," jawab satpam itu tegas. Ricky mengangguk. "Pak, sejak kapan apartemen ini disegel kejaksaan?" "Kurang lebih sudah sebulan, Pak. Kami juga kaget, katanya apartemen ini dibeli pakai uang hasil korupsi Pak Riko." "Pak Riko? Bukannya ini apartemennya Lucy?" tanya Ricky bingung. "Iya, betul. Tapi Lucy itu anaknya Pak Riko." Ricky terdiam, napasnya tercekat. Dunia seolah berhenti berputar. Bodohnya dia, selama ini ia mengandalkan Lucy untuk membangun karir. Karena koneksi keluarganya, karena semua fasilitas dan relasi yang dibawa Lucy, ia percaya penuh. Bahkan saat Lucy mengatur urusan kantor, klien, sampai resepsi pernikahan mereka, Ricky tak pernah curiga sedikit pun. "Bukannya Bapak Lucy lagi umroh dan keliling Timur Tengah?" tanya Ricky suara lirih. Satpam itu menggeleng pelan. "Wah, Bapak kurang update, ya. Pak Riko itu sekarang jadi salah satu tersangka penggelapan dana pengadaan alat kesehatan, nilainya 30 miliar. Kasusnya lagi ditangani kejaksaan. Kalau nggak percaya, coba aja googling, korupsi pengadaan alat kesehatan, Pak Riko." Ricky terduduk di depan pintu, keningnya basah keringat dingin. Semua harapan, ambisi, dan mimpinya runtuh hanya dalam hitungan detik. Lucy hilang, pekerjaan di ujung tanduk. Dan sekarang, nama baik pun ikut terancam. Ricky melangkah gontai keluar dari apartemen Lucy. Ia menarik napas panjang, menatap kosong ke layar ponselnya. Sebuah pesan dari pengadilan muncul, jadwal persidangan telah ditetapkan. Matanya memanas. Keputusan paling bodoh dalam hidupnya adalah menyia-nyiakan Anjani demi Lucy. Demi ambisi, demi jabatan, demi koneksi yang ternyata palsu. Kini, Lucy menghilang, dan ia harus berdiri sendiri menghadapi badai. Ia coba menghubungi Lucy. Tak aktif, lagi dan lagi, tetap tak bisa dihubungi. "Hidupku berantakan," gumamnya getir. Tak lama, ia memutar arah ke rumah mewah keluarga Lucy. Ia butuh jawaban. Namun setibanya di sana, hatinya semakin runtuh, pelang besar berdiri tegak di depan gerbang. Rumah ini disita sebagai alat bukti tindak pidana korupsi. Ricky menunduk tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena putus asa. Semua impian yang ia bangun bersama Lucy ternyata fondasinya dari uang haram, hancur dalam sekejap. Ia kembali ke rumahnya sendiri, rumah yang kini terasa dingin. Dulu selalu ramai, penuh suara, terutama saat keluarganya menghina Anjani. Mereka menuduh Anjani tak pantas, dan ia sebagai suami hanya diam. Sekarang, perempuan yang dulu mereka caci itu justru sedang bersinar, sementara ia tenggelam dalam kehancuran. Ricky membuka pintu perlahan. Terdengar suara tangis dari dalam, suara ibunya. Tapi yang membuatnya tertegun, adalah suara lelaki lain, suara yang sangat ia kenal. Suara ayahnya, Adi. "Kamu gila, Di? Kamu menghamili anak perempuan seusia Nina?" Suara ibunya,
Mirna bergetar. Aku lupa, Mam. Gak pakai pengaman, jawab Adi terdengar enteng, seolah tak merasa bersalah. Kamu tuh gimana sih? Orang tuanya tadi kesini. Mereka tuntut kamu tanggung jawab. Kalau enggak, mereka akan viralkan kamu. Ricky berdiri membeku di balik pintu. Mulutnya menganga, kepalanya terasa berat. Aku akan menikahinya, jawab Adi ringan. Mirna menghela napas panjang. Silakan. Tapi kamu tahu mahar apa yang mereka minta? Mobil. Pakai mobil Ricky aja, kan gampang. Adi tertawa kecil. Berat. Ricky menghentakkan pintu. Adi dan Mirna menoleh. Wajah mereka terkejut melihat Ricky berdiri di sana. Mata merah, rahang mengeras, napas tak beraturan. Bapak, gila. Bentaknya. Jangan harap Bapak bisa pakai mobilku buat nutupin aib itu. Bersambung.